Hai, perkenalkan saya Andri Manurung. Saya melayani di Equipping dan Praise and Worship Team. Bersyukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, buat saya pribadi, juga buat istri dan juga anak saya. Sampai hari ini kalau kami boleh ada, tegak berdiri sampai hari ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau boleh menyaksikan sedikit tentang kenapa harus mengambil rest waktu itu dari pelayanan. eh, di Desember 2020, tepatnya di tanggal 22 Desember 2020, puji Tuhan kami dikaruniakan seorang putri yang cantik, yang luar biasa. eh, dan kami bersyukur dengan anak yang Tuhan boleh percayakan kepada kami gitu. Ya kalau dulu kita berdua, sekarang sudah bertiga, dengan mengurus anak itu rupanya nggak sesuatu hal yang gampang seperti itu. Jadi karena memang waktu kita juga kerja, kita juga harus ngurus anak. Jadi saya memutuskan untuk rest pada waktu itu. Karena saya pikir bahwa saya melayani, tidak mau melayani dengan rasa capek, tidak mau melayani dengan rasa yang tidak benar-benar saya hidupin seperti itu. Karena jujur saya bilang, saya bersyukur dengan transisi yang terjadi. Saya bersyukur dengan kesibukan yang terjadi. Saya bersyukur dengan kesibukan mengurus anak, dan kami juga sama-sama menikmatinya dengan istri, dan kita juga sukacita menjalaninya. Tetapi karena memang sangat sibuk, sehingga pada waktu itu kita memutuskan, saya bicara dengan istri, berunding dulu dengan istri, saya sampaikan yang gimana kalau saya mengambil rest dulu di pelayanan. Karena jujur kita tahu bahwa kita juga fokus kepada Mika, anak saya namanya Mika, dan kita juga kerja, dan kita juga kebetulan berdua waktu itu memang dibantu sebentar dengan mertua gitu ya. Waktu saya sampaikan ke istri saya sampaikan, nggak apa-apa yang kamu rest aja, nggak apa-apa gitu. Karena ketepatan waktu itu saya dipindahkan ke cabang yang baru di dalam pekerjaan saya, dan itu butuh waktu dan butuh proses di mana saya juga boleh adaptasi walaupun masih ditetap di perusahaan yang sama, dengan tempat yang baru, dengan mungkin teman-teman yang baru. Jadi saya harus menyesuaikan waktu itu. Sehingga dengan adanya kesibukan juga mengurus anak dan juga masa transisi di pekerjaan, sehingga saya benar-benar memutuskan untuk boleh rest di dalam pelayanan yang boleh Tuhan percayakan atas setiap kami gitu. Saya pribadi berdoa sama Tuhan pada waktu itu, apakah saya harus memutuskan untuk rest dan apakah akan tetap melayani dengan kondisi yang ada. Setelah sudah izin sama istri, saya izin juga sama Pastor Daniel sebagai gembala dan juga bapak di dalam gereja. Waktu itu saya boleh sampaikan kepada Pastor Daniel bahwa saya membutuhkan rest di dalam pelayanan, dan puji Tuhan juga beliau sangat support waktu itu, dan beliau boleh sampaikan, nggak apa-apa kamu rest. Kamu ambil waktu di mana juga kamu bisa, karena kamu masih dalam masa transisi dan juga di dalam pekerjaanmu, kamu nggak apa-apa ngambil rest, tetapi jangan sampai rest in peace, kata Pastor waktu itu gitu ya. Setelah sudah izin sama Pastor Daniel waktu itu untuk ngasah rest saya dari pelayanan, saya juga izin sama Ko Halim sebagai home leader saya. Karena satu hal yang saya boleh renungkan, dan satu hal yang boleh saya hidupin, bahwa kita juga punya nilai-nilai honoring gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk rest, saya juga izin kepada Pastor Daniel sebagai gembala gereja, dan juga saya izin kepada home leader saya. Hal yang boleh saya pribadi alamin ketika saya mengambil rest, saya benar-benar mengambil waktu untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Karena dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan mengurus anak juga di dalam keluarga, dan juga di dalam pekerjaan tentunya, dan juga pelayanan, jujur saya nggak bisa semuanya membagi waktu sekaligus seperti itu. Tapi satu hal yang luar biasa yang boleh saya alami ketika rest adalah saya lebih fokus untuk boleh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Dengan rasa lelah, dengan rasa capek waktu itu, sehingga saya memikirkan bahwa
saya nggak mau memberikan sesuatu hal yang nggak baik keluar dari dalam diri saya kepada orang-orang yang saya boleh layanin. Sehingga saya mau recharge kembali, saya mau ngambil waktu itu untuk boleh saya lebih mengambil waktu untuk boleh membangun hubungan dengan Tuhan pada waktu itu. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya pribadi waktu itu ketika mengambil rest adalah di kitab Yesaya yang dikatakan bahwa eee, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan Tuhan berikan kekuatan yang baru gitu. Jadi di masa rest saya ini, saya benar-benar mengambil waktu dengan baik, memampatkan waktu dengan baik untuk boleh membangun hubungan dengan Tuhan dan boleh di-recharge kembali oleh Tuhan seperti itu. Saya percaya bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, artinya kita punya rasa yang haus, kita punya rasa yang lapar untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu pun bisa dibangun ketika kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur di dalam masa rest yang boleh saya katakan 2 bulan berjalan, itu benar-benar saya boleh menikmati rest yang benar-benar di dalam Tuhan dengan nggak ketinggalan juga keluarga, nggak juga ketinggalan mengurus anak, dan juga nggak ketinggalan untuk boleh melakukan pekerjaan saya dengan baik. Hal yang lain yang boleh saya saksikan di sini, ini benar-benar saya alamin ketika ngalamin Tuhan luar biasa setiap saya berangkat kerja. Ketika saya berangkat kerja, saya nyetir, saya dengar lagu-lagu pujian penyembahan di mobil. Itu benar-benar luar biasa yang boleh saya alami, Tuhan lawat saya sampai waktu itu dan saya sangat-sangat nangis waktu itu, dan ada lagu yang benar-benar luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam diri saya waktu itu, waktu lagunya judulnya Dia Jamah. Dan waktu itu Pastor Daniel juga yang kirim lagu itu pada waktu itu, dan saya sering muter lagu itu, dan setiap hari kerja pagi saya selalu muter lagu itu. Dan luar biasanya Tuhan boleh jamah saya bahwa Dia katakan bahwa Dia jamah segenap hidupku gitu. Jujur saya pribadi ketika masa transisi itu saya benar-benar nggak bisa ngalamin Tuhan sama sekali karena saya merasa capek, saya merasa lelah. Sampai waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan rasanya capek banget dengan apa yang ada. Bukan berarti saya nggak bersyukur Tuhan punya anak, punya pekerjaan, punya keluarga. Tetapi di momen ini saya benar-benar nggak bisa Tuhan. Jadi saya harus benar-benar rest di dalam pelayanan saya waktu itu. Dan di dalam mobil saya nangis sama Tuhan, tetapi Tuhan yang ingatkan adalah bahwa Tuhan kasih kekuatan yang baru. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan yang baru. Ketika itu saya ngalamin benar-benar apa yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup saya, bahwa tetaplah berpegang teguh sama Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, bangun hubungan di dalam Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan yang baru. Seperti saya tadi sampaikan bahwa di dalam kitab Yesaya juga dikatakan bahwa siapa yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan itu yang saya alami dan itu yang saya boleh alami selama 2 bulan itu. Dan saya benar-benar mengalami Tuhan dan saya pribadi di-recharge kembali oleh Tuhan, di-recharge kembali oleh Roh Kudus sehingga saya ready untuk boleh melayani lagi di bulan April ini. Pada kesempatan ini saya rindu untuk boleh mengajak setiap kita yang boleh menyaksikan testimoni ataupun kesaksian saya ini bahwa percayalah senantiasa kepada Tuhan. Even apa yang kita alami, mungkin hari ini kita merasa lelah, mungkin hari ini kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tetap percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk boleh melaluinya. Ketika kita boleh memilih tetap percaya kepada Tuhan, saya sangat percaya sama seperti yang boleh saya alami. Saya seperti recharge kembali, seperti double untuk boleh double portion seperti itu, energi yang baru yang Tuhan boleh menyatakan kepada saya pribadi untuk boleh lebih berapi-api lagi untuk melayani. Benar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang masa sukar bagi setiap kita dengan kondisi yang ada. Tetapi saya mengajak setiap kita untuk jangan fokus dengan apa yang boleh hari-hari ini terjadi. Tetapi fokuslah kepada Tuhan.
fokuslah kepada janji Tuhan. Dan fokuslah bahwa Tuhan sanggup dan lebih besar daripada apa yang boleh terjadi hari-hari ini. Kita percaya bahwa dialah jalan keluar bagi kita. Dialah yang menjadi kekuatan bagi kita dan dialah sukacita kita dan dia adalah hidup bagi setiap kita. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari sama-sama hidup di dalam panggilan kita di dalam Tuhan. Ingat kembali cinta mula-mulanya kita bersama Tuhan. Ingat kembali bahwa ketika kita merasa lelah, satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah tetap baca firman, karena di dalam itulah kekuatan kita. Tetap memuji Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika memang di dalam masa sukar kita sanggup untuk boleh memuji Tuhan, kita mampu memuji Tuhan, saya percaya hal-hal yang lebih sukar juga kalau terjadi kita bisa melaluinya. Mungkin ini yang boleh saya saksikan pada hari ini, kiranya ini bisa memberkati setiap kita. Apa yang boleh saya alami, mungkin teman-teman juga boleh mengalami, dan kiranya ini boleh menjadi kesaksian yang memberkati teman-teman semua. Selamat pagi GKS Balikpapan, Happy Good Friday. Selamat Hari Jumat Agung bagi kita semua. Di hari ini kita kembali diingatkan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan peduli pada hidup setiap daripada kita. Mari saudara, kita ambil komitmen untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online hari ini. Dan tidak lupa, kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 10.30 WITA melalui channel YouTube GKS Balikpapan. Informasi kedua, kami rindu untuk berkumpul dan berdoa bersama saudara di dalam corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin jam 8 malam secara virtual. Saudara dapat mengakses linknya dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Informasi yang ketiga, pendaftaran kelas Man and Woman Relationship telah dibuka bagi saudara yang single, sedang membangun hubungan, maupun berencana masuk ke dalam hubungan yang serius, dan saudara ingin mempelajari cara membangun hubungan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Segera daftarkan diri saudara melalui link yang tersedia, atau saudara dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Yang keempat, seluruh kegiatan dan informasi terbaru dari GKS Balikpapan dapat saudara temukan pada website kami di www.gksbalikpapan.org. Informasi yang kelima, di bulan ini kita memulai Excellent Sacrifice, persembahan yang terbaik yang kita berikan dengan iman, rasa hormat kita kepada Tuhan, serta dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saudara dapat memikirkan serta mendoakan terlebih dahulu, lalu saudara dapat memberikan Excellent Sacrifice saudara dengan mentransfer ke nomor rekening yang tersedia di layar berikut ini. Informasi yang terakhir, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening kami berikut ini, atau saudara dapat men-scan QR Code seperti yang telah tersedia di layar saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan serta menyembah Tuhan bersama-sama. Hello Zion, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya percaya hadirat Tuhan bekerja di setiap kita, di setiap tempat dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya akan bacakan satu ayat. Exodus chapter 15 verse 11. Who is like you among the gods, O Lord? Who is like you, majesty in holiness, awesome in praises, working wonders. Dalam bahasa Indonesianya, Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Amin. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disanjung, yang layak terima hormat. Bapa, ini hati anak-anak-Mu. Kami datang lagi kepadamu ya Bapa. Dengan ucapan syukur, kami menaikkan pujian ini.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama kita nyanyikan. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku, di hidupku Tuhan. Engkau bekerja, Kau jamah hatiku. Karena kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami dipulihkan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu, segala penyembahan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami dipulihkan. Karena salib-Mu kami dimenangkan. Oh,
could not hold you, the filter before you, the silent, the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Terima kasih untuk praise and worship team yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat kembali duduk dan menyiapkan catatan saudara untuk mencatat setiap firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai semuanya, selamat pagi. Welcome di ibadah online Jumat Agung pada hari ini. Happy Good Friday, selamat hari Jumat Agung. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun saudara berada. Di hari istimewa ini dan di awal bulan ini, kita memperingati dan mengenang kembali apa yang telah Yesus kerjakan buat kita di atas kayu salib. Jangan biarkan Jumat Agung ini hanya menjadi sebuah hari perayaan biasa saja. Tetapi jadikan hari ini hari di mana sekali lagi kita diingatkan, diwahyukan, mengenai betapa pentingnya karya Yesus di kayu salib buat kita semua. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang telah saudara siapkan di rumah saudara masing-masing. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Untuk apa yang telah Tuhan kerjakan buat setiap kita. Untuk pengorbanannya di atas kayu salib buat setiap kita. Untuk kasihnya yang gak pernah habis dalam hidup kita. Kalau 1 tahun setelah kita lewati dari Paskah, dari Jumat Agung yang terakhir, kita mengucap syukur bagaimana melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk penyertaan Tuhan, untuk penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang kita terima hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kalau hari ini kami sekali lagi ingin mendengar pesan-Mu di hari Jumat Agung ini, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Sehingga pada hari ini ada sesuatu yang boleh kami tangkap, yang boleh kami terima, dan merubah cara berpikir kami, mindset kami. Ajari kami untuk bisa terus selaras, sehingga kami boleh melihat diri kami sendiri seperti bagaimana Engkau melihat diri kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa memberikan pesan yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti. Wahyukan hal-hal yang baru. Berdoa Roh Kudus bekerja saat ini, di setiap rumah, di setiap pribadi yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Sudah siap untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Di hari Jumat Agung ini saya memberikan judul khotbah saya, The Promises. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, janji-janji. Kematian Yesus di atas kayu salib mengandung janji-janji Allah buat setiap kita yang percaya kepadanya. Ada janji-janji yang melekat bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada karya salibnya. Dan janji-janji itu berlaku dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janjinya tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya buat setiap kita. Tetapi seringkali manusialah yang suka lupa akan janji-janji Tuhan. Makanya Bapa mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang mengajar kita segala hal dan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan katakan buat kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, tetapi Roh Allah penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Kenapa Bapa memberikan kita penolong? Karena Dia tahu bahwa kita butuh ditolong dalam hidup ini. Kenapa Roh Kudus menolong kita dengan mengajar kita segalanya yang kita perlukan di dalam hidup ini? Karena kita perlu diajar segalanya biar kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Kenapa Roh Kudus menolong kita dengan mengingatkan semua yang Tuhan katakan, termasuk janji-janjinya? Karena kita perlu diingatkan terus setiap perkataan Tuhan dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu kita bisa saja lupa atau kita tidak menyadarinya. Dan saya berdoa hari ini Roh Kudus sekali lagi mengingatkan kita akan setiap janji-janji yang terkandung di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Kenapa ini menjadi begitu penting? Karena janji-janji inilah yang menjadi dasar penting kehidupan kita sebagai orang percaya.
menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena ini akan menjadi benteng kebenaran yang begitu kokoh yang melindungi kita ketika kita mengalami serangan demi serangan dari si musuh dengan menebarkan kebohongan atas hidup kita. Dan hari ini paling tidak ada 3 janji penting yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, janji Tuhan adalah forgiveness of sins. Pengampunan akan dosa-dosa. Di Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Pertanyaannya adalah, setelah kita berdosa, lalu apa yang kita lakukan agar dosa kita dihapus dan ditebus? Tidak ada yang dapat kita lakukan, bahkan korban maupun perbuatan baik kita sekalipun. Tetapi dengar ini kabar baiknya. Barang siapa yang menerima Yesus, dia menerima penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi saya mau katakan, barang siapa yang menerima Yesus, dia menerima penebusan dosa, yaitu pengampunan atas setiap dosa-dosanya. Kok bisa? Yes, saya mau katakan karena Yesuslah yang menanggung semua dosa kita di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Di Ibrani 7 ayat 27 dikatakan di dalam terjemahan sederhana Indonesianya, dia tidak seperti para imam yang lain yang perlu mempersembahkan kurban setiap hari. Dan mereka masing-masing harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri sebelum melayani kurban untuk dosa orang lain. Tetapi Yesus mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai korban hanya satu kali saja untuk selamanya. Satu kali saja untuk selamanya. Pastor, dosa saya sudah terlalu besar. Saya rasa saya tidak bisa diampuni. Atau saya tidak layak untuk diampuni. Saya sudah terlalu jauh. Atau saya sudah terlalu dalam jatuhnya. Saya mau katakan, ini kan pemikiran saudara. Tetapi tidak menurut firman Tuhan. Di Roma 5 ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Where sin abounded, grace abounded much more. Di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia melimpah lebih banyak. Ada sebuah quote dari Dwight L. Moody dikatakan, the voice of sin is loud, but the voice of forgiveness is louder. Suara dosa itu nyaring, tetapi suara pengampunan Tuhan lebih nyaring. Tinggal apakah kita mau mendengarkan suara penghakiman iblis di dalam hati nurani kita yang melahirkan rasa tidak layak, rasa bersalah, rasa malu karena dosa, atau kita mau mendengarkan suara kebenaran, suara kasih karunia yang berseru lebih nyaring daripada dosa yang telah diampuni. Dosa kita telah ditebus oleh karena iman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib yang kita peringati pada hari ini. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita berdosa? Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janji-janjinya. Sekali lagi saya katakan, sesuai dengan janji-janjinya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti, katakan sama saya, pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat yang kita sudah lakukan. Jadi datang kepada Tuhan dan akui semua dosa-dosa kita. Maka Dia pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat kita. Dan bukan saja kita menerima pengampunan akan dosa, tetapi kita juga dibenarkan, disucikan, dan menerima kebebasan dari dosa. Di 1 Korintus 1 ayat 30 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian
dengan Kristus Yesus. Allah juga yang sudah menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Di hadapan Allah, kita adalah benar. Dengan kata lain, Bapa melihat kita benar. Yesuslah yang membuat kita benar di hadapan Bapa, bukan perbuatan kita. Sekali lagi, Yesuslah yang membuat kita benar di hadapan Bapa, bukan perbuatan kita. Jadi kita benar atau tidak di hadapan Bapa bukan karena perbuatan kita. Oh, kalau kita berbuat baik, kita benar. Kalau kita berbuat dosa, kita salah. Bukan itu, tetapi karena Yesuslah, maka kita benar di hadapan Bapa. Kita yang bersalah dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena Yesus. Katakan amin. Kita disucikan atau dikuduskan oleh karena Yesus. Di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Once for all, kita dikuduskan. Jadi di mata Bapa, kita kudus adanya. Ada satu hal penting yang kita alami ketika kita menerima Yesus. Yaitu hati nurani kita dibersihkan, dimurnikan, dikuduskan. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa bersalah, tidak layak, atau malu karena dosa. Tetapi justru sebaliknya, kita bisa bersaksi tentang hidup kita yang dulu berdosa tanpa ada rasa bersalah, tidak layak, atau malu lagi. Kenapa? Karena hati nurani kita telah dibersihkan, dimurnikan, dan dikuduskan. Bahkan dikatakan lagi kita dibebaskan dari dosa. Jadi jika selama ini kita mungkin terikat dan diperhamba oleh dosa, kita dibebaskan dan dimerdekakan dari ikatan dosa. Kita tidak perlu lagi tunduk kepada kuasa dosa. Karena kuasa dosa di dalam diri kita sudah dihancurkan dengan kematian Yesus. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Jadi dengar baik bahwa saat ini ketika kita sudah percaya Yesus, berdosa bukan lagi sebuah keharusan karena kita keterikatan dosa. Tetapi berdosa itu menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan dibebaskan oleh Tuhan. Jadi tinggal sekarang sebagai orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan dan dimerdekakan, apa yang kita lakukan? Sebagai orang yang sudah diampuni, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita mau terus hidup di dalam dosa atau kita mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan? Itu adalah pilihan kita. Dan tentunya Tuhan mau kita hidup di dalam seluruh kebenarannya. Makanya itu tadi saya katakan, Dia memberikan kita penolong yaitu Roh Kudus untuk menolong kita setiap hari untuk dapat memilih keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan Dia yang menolong kita di saat kita tidak mampu dalam mengambil keputusan yang benar. Bisa katakan amin. Dan janji yang kedua adalah eternal salvation. Keselamatan kekal. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Janji kedua ini adalah yang luar biasa. Ini adalah yang kita terima ketika kita percaya Yesus, yaitu kita menerima keselamatan yang kekal. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah mengasihi kalian. Allah mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Dia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian ini bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu.
Kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi benar-benar karena anugerah Allah. Saudara ingat kisah di mana ketika Yesus disalibkan dan ada 2 orang penjahat yang juga disalibkan bersama-sama dengan dia. Di Lukas 23 ayat 39 sampai 43 saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di zaman Romawi pada waktu itu, jika seseorang sampai dihukum mati dengan disalibkan, artinya dia punya kejahatan yang sangat luar biasa. Sejarah mencatat mereka adalah orang-orang pemberontak yang melawan kekuasaan pemerintah. Mereka yang adalah pembunuh-pembunuh keji, pembuat kerusuhan, penjahat yang bengis, atau orang-orang yang sulit dikendalikan, yang masuk ke dalam kategori akan dihukum mati dengan hukuman salib. Sama seperti halnya Barabas yang seharusnya dihukum mati dengan disalibkan. Di kisah ini ada 2 orang penjahat yang mempunyai kejahatan yang luar biasa. Sampai-sampai orang Romawi pun juga menghukum mati mereka dengan disalibkan. Ada seorang yang menghujat Yesus, tetapi yang seorang lain mengatakan bahwa mereka sudah selayaknya menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, ini menariknya. Yang satu itu, dia tidak berhenti sampai di situ. Di saat-saat hidupnya yang terakhir, yang sudah tidak ada lagi pengharapan, dia percaya dan mengakui Yesus. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Padahal si penjahat ini, kita tahu bahwa tidak ada satu perbuatan baik pun yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah tergantung di atas kayu salib. Gak ada yang dia bisa lakukan. Penjahat ini sadar dan dia tahu kesalahannya. Dia sadar bahwa dia pantas dihukum mati. Dia pantas disalib. Penjahat ini berpikir bahwa kejahatannya mustahil untuk diampuni. Dia tahu dia telah dihukum. Dia telah terkutuk. Karena Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia menerima apa yang pantas dari apa yang dia telah lakukan. Dia sama sekali tidak layak untuk diterima, dikasihi. Dia tidak layak untuk ditolong. Tidak layak untuk menerima kebaikan dan kemurahan. Tetapi dengar ini, dia percaya Yesus, dia mengakui Yesus. Dan Yesus memberikan dia kehidupan yang kekal. Sekali lagi tadi di Efesus 2 ayat 8, di dalam terjemahan yang lainnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya, sekali lagi katakan sama saya, hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan kita murni pemberian Allah karena kita percaya penuh kepada Kristus. Thank God for that. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hal ini. Dan untuk itulah hari ini kita merayakan Jumat Agung untuk mengingat hal ini, untuk mengingat janji ini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara dan saya mempunyai kehidupan yang kekal di dalam diri kita masing-masing. Bisa katakan,
Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, janji yang ketiga, true relationship, hubungan yang sejati. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama di dalam terjemahan Sederhana Indonesianya. Ketahuilah sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anaknya. Tetapi orang-orang di dunia ini tidak bisa mengenal kedudukan kita sebagai anak-anak Allah karena mereka tidak mengenal Kristus. Di dalam TPT-nya dikatakan, look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. He has called us and made us His own beloved children. The reason the world doesn't recognize who we are is that they didn't recognize Him. Di dalam terjemahan bebasnya dikatakan, lihatlah dengan heran betapa dalam kasih Bapa yang luar biasa yang telah dicurahkan kepada kita. Dia telah memanggil kita dan menjadikan kita anak-anak terkasihnya sendiri. Alasan dunia tidak mengenal siapa kami karena mereka tidak mengenal Dia. Karena Yesus Bapa memanggil kita dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya sendiri. Kita yang tadinya begitu jauh, sekarang kita menjadi begitu dekat dengannya. Kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita. Kita yang tadinya adalah seorang pendosa, sekarang kita menjadi seorang anak yang dikasihinya karena Yesus. Di Roma 8 ayat 16 di dalam TPT-nya dikatakan, for the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us. As He whisper into our innermost being, you are God's beloved child. Terjemahan bebasnya, karena Roh Kudus membuat kebapaan Allah menjadi nyata buat kita. Dia membisikkan ke dalam diri kita yang terdalam, kamu adalah anak yang dikasihi Allah. Sekali lagi, kamu adalah anak yang dikasihi Allah. Roh Kudus membuat Bapa menjadi nyata buat kita. Dan Dia meneguhkan identitas kita sebagai anak yang dikasihinya. Jadi kenakan identitas itu, berpikirlah, bertindaklah sebagai anak yang dikasihinya. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya dan berhak menerima semua janji Bapa buat anak-anak. Dalam Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8:17 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, nah kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Seorang bapa selalu mempunyai ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Mereka mewarisi apa yang bapaknya punya. Saya pun sebagai seorang ayah, seorang bapa, sudah memikirkan suatu hari pasti saya pun akan mewariskan kepada anak-anak saya. Apa yang saya punya akan diwariskan kepada mereka. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah ahli waris yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Bahkan kita akan menerima bersama-sama apa yang Allah sediakan buat Yesus. This is amazing. Apa yang disediakan buat Yesus, itu juga disediakan buat kita yang adalah anak-anaknya. Apa yang diterima Yesus, itu juga yang diterima oleh kita sebagai anak-anaknya.
Nah, apa yang menjadi milik Yesus, itu juga menjadi milik kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Katakan amin. Kesimpulannya, di 1 Timotius 2 ayat 4-6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat, bahkan Dia ingin agar semua orang diselamatkan. Bapa ingin semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Nah, apa yang benar itu? Yang benar itu adalah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dan membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dia ingin saudara semua yang dengar khotbah ini diselamatkan. Di ayat terakhir di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi di awal saya katakan, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Artinya kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia tepati. Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Manusialah yang suka lupa dan lalai akan janjinya sendiri, bahkan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tetap berlaku sampai hari ini dan selama-lamanya. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Di hari Jumat Agung ini, saya mau mengajak saudara, jika saudara saat ini mungkin belum pernah percaya Yesus dan belum percaya kepada apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib buat semua orang. Hari ini saya mau mengundang saudara untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan jika saudara mau, saudara bisa ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku datang kepadamu karena aku berdosa. Karena aku adalah orang pendosa. Pada hari ini, aku mendengar kabar baik-Mu. Aku minta pengampunan atas setiap dosa-dosaku. Dan aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku hari ini. Dan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin aku untuk hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu. Sekarang aku adalah orang yang diampuni, yang dikuduskan, yang dibenarkan, yang dimerdekakan dari dosa-dosaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya berbahagia saudara mengambil keputusan untuk membuka hati saudara pada hari ini. Untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara pada hari ini. Dan saya percaya bahwa hari ini pun juga Tuhan bersuka cita. Seluruh surga bersuka cita. Karena saudara mau membuka hati dan menerima Yesus dalam kehidupan saudara. Terimalah kebenaran ini, saudara adalah orang yang diampuni. Saudara adalah orang yang telah dimerdekakan. Saudara adalah orang yang menerima penuh kasih karunia Bapa di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan sebelum saya tutup ibadah pada hari ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Bapa, Kau memberkati setiap pribadi yang telah menyaksikan atau ibadah online pada hari ini. Di hari Jumat Agung ini, Kau juga yang terus mengingatkan mereka betapa Kau begitu baik.
dan mencurahkan kasih karunia-Mu kepada setiap mereka. Anugerah demi anugerah melimpah dalam kehidupan mereka. Pengampunan demi pengampunan, kasih karunia demi kasih karunia, bekerja dalam kehidupan mereka. Dan janji-janji-Mu tetap dan akan selama-lamanya berlaku buat setiap mereka. Tuhan memberkati keluarga, pernikahan, bisnis, pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau yang terus memberkati dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Indonesia. Kami berkat buat Indonesia dan kota-kota di Indonesia. Berdoa di dalam masa pandemi ini ketika vaksin mulai bertambah banyak. Berdoa Tuhan supaya terjadi percepatan. Dan sehingga kami bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Tuhan memulihkan keadaan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan keadaan spiritual kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Saya terus berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik dimanapun saudara berada. Dan terus on fire di dalam keadaan yang seperti ini. Dan saya percaya bahwa proses demi proses yang kita boleh alami di hari-hari ini akan terus membentuk dan mendewasakan setiap kita. Sampai jumpa di ibadah Paskah di hari Minggu ini. God bless you and I see you. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara semua untuk subscribe, like, share, dan tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel YouTube kami, GKS Balikpapan. Taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy weekend, have a great day, and God bless you.